Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hari, ini malam akan ada pengajian kitab Madza Qala Iblis, yaitu apa yang dikatakan iblis kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri manusia-manusia yang menjadi pengikut iblis, orang-orang yang mengikuti iblis itu dibuka langsung oleh iblis kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Singkat, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin, atas penghulu kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-amin, yang terpercaya, wa alihi tahirin wa ashabihi ajmain, dan keluarganya yang suci dan para sahabatnya seluruhnya. An Mu'adz bin Jabal ada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dari Sayyidina Ibni Abbas, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Qala, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami, kata sahabat, kata Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dan Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu an, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami ini bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi baitin rajulin, fi baiti rajulin, yaitu di rumah seorang laki-laki, minal ansor, dari golongan ansor, fi jama'atin, di dalam satu kelompok, ya, bersama-sama ngumpul di satu rumah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelompok ini yang sedang ngumpul bersama Nabi, fanada munadin, tiba-tiba ada seorang yang teriak, yang memanggil, ya ahlal manzil, hai orang-orang ahli rumah, yang penghuni rumah, ya, ata'zan li bidukhuli walakum fi hajah. Kata ini orang yang di luar rumah, yang dia teriak memanggil orang yang di dalam rumah, hai ahli rumah, hai orang-orang yang di dalam rumah, apakah engkau izinkan aku masuk? Karena kalian walakum ila hajah, karena kalian pasti butuh kepada aku, walakum ilayya hajah, yang adalah kalian kepada aku ada hajat, ya. Ini yang teriak di luar adalah iblis, ya. Dia ingin masuk di mana rumah, yang di situ rumah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya, ya, ata'lamuna minal munadi, kata Rasul, tidakkah engkau tahu siapa itu yang memanggil di luar? Rasul lagi ngumpul sama sahabat-sahabatnya, ada suara dari luar manggil, ya, hai yang di dalam rumah, ya, apakah aku diizinkan untuk masuk ke dalam rumah ini? Kalian butuh kepada saya, kepada aku. Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak menjawab panggilan orang itu, tapi Rasul berbicara kepada sahabat-sahabatnya, ata'lamuna minal munadi, apakah kalian tahu siapa itu yang memanggil? Bagalu, para sahabat yang sedang ngumpul bersama Nabi dalam satu rumah, mereka mengatakan, Allah wa rasuluh a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Faqala, kemudian Nabi lanjutkan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza iblis. Kalian
tidak tahu, itu adalah iblis al-la'in, la'anahullahu ta'ala, iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita lihat Rasulullah mengatakan iblis al-la'in la'anahullahu ta'ala, itu adalah iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan satu perkataan yang kasar. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an jelas yang namanya iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita boleh menyebut yang terlaknat ini iblis dengan laknatullah atau la'anallahu, Allah laknat, atau iblis la'in, iblis yang terlaknat. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, kalau sahabat-sahabat biasakan menyebut nama sahabat dengan Sayyidina. Penghormatan adab kita kepada para sahabat Nabi dengan penghulu, dengan sebutan Sayyidina, Tuan kami, dan lagapkan di belakangnya dengan doa radhiyallahu anhu, dengan semoga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada Sayyidina Umar, ridho kepada para sahabat. Yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan radhiyallahu anhum wa radu, Allah yang lebih dahulu yang menyebutkan ridho kepada para sahabat, wa radu'an, dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ajarkan kita untuk kita punya adab kepada para sahabat menyebut dengan radhiyallahu an. Jadi hati-hati, waspada pada yang ngaku guru-guru agama atau mubalik-mubalik yang menyebut nama para sahabat dengan namanya saja, apalagi tidak menyebut dengan radhiyallahu an. Berarti dia kurang adab, tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, faqala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, berkata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ata'zan li ya Rasulullah an aqtulah. Apakah engkau izinkan kepada aku ya Rasulullah untuk membunuhnya? Ya, Sayyidina Umar tegas, tahu ini adalah iblis laknatullah. Maka Sayyidina Umar meminta izin kepada Rasul, ya, untuk aku membunuhnya, ya. Iblis karena takut, setan ini takut sama Sayyidina Umar. Jangankan orangnya, baru bayangan Sayyidina Umar aja iblis mendingan minggir, gak mau ketemu sama Sayyidina Umar. Kenapa? Karena takutnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia-manusia yang takut kepada Allah, maka Allah berikan rasa takut orang-orang tersebut atau makhluk-makhluknya kepada orang yang takut kepada Allah. Kenapa orang berani kepada kita? Karena kita juga berani kepada Allah. Sudah paling enak hisab diri kita. Kenapa orang berani sama kita? Kenapa orang berani sama agama kita? Karena kita sendiri berani sama agama kita, yaitu melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak mesti harus takut, ya. Zaman sekarang kita ditakutin tuh dengan film-film, kita diwaswaskan dengan film-film yang kita nggak tahu ceritanya itu orang benar apa kagak, yang bikin siapa dan siapa, ya, sehingga anak-anak kita diajarkan takut kepada setan, bukan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ya dia punya alam sendiri. Yang kita khawatirkan adalah godaan syaitan adalah menggoda iman dan Islam kita hingga kita kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan takut dengan penampakannya. Kalau makhluk-makhluk halus, setan dan sejenisnya dan sebagainya, kalau dia menampakkan diri, sebenarnya dia lebih lemah ketimbang dia tidak menampakkan diri. Kenapa? Karena alamnya beda. Ikan paus, ikan hiu, dia di dalam lautan, di dalam air. Hercules yang kuat juga kalah. Manusia yang kuat kalah. Kenapa? Karena bukan alamnya dia. Dia bertempur di dalam lautan. Yang lautan itu adalah tempatnya ikan-ikan, terutama seperti ikan hiu dan sebagainya. Tapi kita taruh ikan hiu di daratan, ya, kemudian kita ajak bertempur, kalah. Kenapa? Karena bukan alamnya. Begitulah ketika dia tidak di alam dia, di alam halusnya, tapi di alam nyata, maka dia lemah. Tapi karena manusia ini takut kepada makhluknya, bukan takut kepada Allah, kabur duluan. Sehingga apa yang terjadi? Dia nabrak pohon, dia mati. Matinya bukan karena setan, matinya karena nabrak pohon atau ketiban tiang listrik. Ya, jadi bukan nggak ada tuh cerita-cerita nyekek-nyekek, ayo orang makhluk halus, ya, tapi itulah diwaswaskan kita.
Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kita tidak takut kemudian kita sombong, tidak. Ya, tapi yang lebih ditakutkan adalah ini yang digambarkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya, bagaimana pemberitahuan setan, pemberitahuan iblis yang menggoda umat manusia menjadi temannya, menjadi sahibnya, menjadi budak-budak iblis. Naudzubillah min dzalik. Lanjut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahla ya Umar. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kepada Rasulullah, ta'adzan li ya Rasulullah naqtulah, izinkan aku ya Rasulullah untuk membunuh ini iblis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahla, ya, mahla, sabar, tenang wae. Mahla ya Umar, sabar ya Umar. Amma alimta annahu minal mundharin, tidakkah kau tahu bahwasannya dia adalah mundharin ila yaumil qiyamah, ila waqtil ma'lum, yang dia adalah yang memang penunggu. Ya, tidakkah enggak tahu dia penunggu? Mundharin ini bisa juga dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat, ila waqtil ma'lum, sampai hari yang diketahui, yaitu hari kiamat. Memang iblis Allah Subhanahu wa taala memberikan, masih mengabulkan. Iblis yang maksiat, yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala, minta satu permintaan kepada Allah, yaitu tangguhkan umurku sampai hari kiamat. Allah kabulkan. Jadi kalian jangan pernah putus asa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena putus asa sifat daripada sifat iblis. Ya, kenapa iblis punya sifat putus asa? Yaitu ketika dia bermaksiat kepada Allah taala, Allah masih tawarkan untuk minta ampun, tapi dia nggak mau minta ampun. Udah putus asa, udah tanggung dah, gue begini aja dah, udah terlanjur. Itulah sifat iblis, dia putus asa. Ya. Nah, oleh karena itu manusia jangan pernah putus asa. Seapapun dia berbuat dosa, cepat dia kembali kepada Allah taala. Jangan akhirnya dia putus asa, bahkan dia membunuh dirinya sendiri, naudzubillah, atau tambah nakal atau tambah berdosa kepada Allah. Balik, ya, karena Allah taala menerima taubat seseorang, tapi iblis nggak mau, sudah. Ya, mendingan begini dah. Makanya dia minta satu permintaan kepada Allah, tangguhkan umurku sampai hari kiamat. Ya, jadi kalau dibilang iblis sama manusia banyakan mana? Banyakan iblis. Ya, dia tangguhkan anak beranak, dipanjangkan umur sampai hari kiamat. Lalu kita hidup, lahir mati. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, mahla ya Umar, sabar ya Umar. Lima alim ta'annahu minal mundharin, tidakkah engkau tahu bahwasannya iblis ini daripada yang dipanjangkan usianya, ditangguhkan oleh Allah ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari kiamat. Walakin, akan tetapi iftahu lahul bab, akan tetapi buka aja pintu. Jangan Umar, sabar, dia memang dipanjangkan umur, buka aja tuh pintu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, iftahu lahul bab, buka untuk iblis itu pintu. Ya, biar kita tahu. Ya. Fa innahu ma'murun, karena dia itu iblis diperintah Allah taala untuk nemuin aku. Ya, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fafhamu anhu ma yaqul. Dia memang diperintah sama Allah untuk nemuin aku, suruh masuk. Fafhamu, kalian cukup pahami saja, anhu ma yaqul, apa yang dikatakan nanti oleh iblis. Dia akan ngomong sejujur-jujurnya. Pahamin, dengerin apa yang dia omongin. Wasma'u, dan dengarlah, minhu ma yatahaddas, ya, ma yahdisukum, ya, wasma'u minhu ma yuhaddisukum, ya, dan dengarlah oleh kalian, ya, apa yang akan diceritakan oleh dia. Apa yang akan dikatakan, pahamin. Apa yang akan diucapkan, ya, kalian simak, kalian dengar. Ya, suruh masuk dia. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Abbas radhiyallahu berkata, ya, fafutilahul bab, maka dibukakan pintu. Ya, maka dibukakan pintu. Fadakhala alaina, maka sang iblis masuk kepada kami. Fa idza huwa syekhun, iblis ini berupa wujud, huwa syekhun, berupa orang tua, awarun, ya,
yang mana matanya picek, ya. Tua renta, picek, awarun, kausaj, ya, yang mana udah picek ngonyong lagi, ya gitu. Udah picek ngonyong, ini nggak bisa nurutin, ntar gue dikata iblis. Udah picek ngonyong, ya. Kemudian ya mudah-mudahan kalian nggak lihat yang was aslinya, ya. Kan dinyerupain setan tuh, orang udah meninggal, ya, ada orang meninggal, apalagi meninggalnya nggak wajar gitu, meninggalnya kagak wajar, ya, heboh deh tuh gentayangan. Kagak ada yang gentayangan itu setan. Orang, ya, yang namanya mau baik atau buruk ketika meninggal dunia dikuburkan. Ketika dikuburkan, maka ruhnya Allah kembalikan ke jasadnya lagi di dalam kubur untuk ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuka wa man nabiyuka, dan seterusnya. Kalau ruh orang baik ketika dicabut nyawanya, Allah bawa melalui malaikat-malaikat, diarak di atas, diarak, ya, kayak pengantin dibawa oleh malaikat-malaikat, terutama malaikat rahmah. Tugas malaikat Munkar, malaikat Israel yaitu hanya mencabut nyawa. Israel malaikat hanya tugas mencabut nyawa. Setelah itu disambut oleh malaikat yang lain. Kalau orang baik disambut oleh malaikat rahmah dan sebagainya, begitu banyak diarak, dibawa ke atas, namanya illiyin. Nah, kalau orang-orang yang buruk, setelah malaikat Israel mencabut nyawanya, maka langsung diambil, dirampas oleh malaikat azab, dibawa ila sijjin, ke bumi yang paling bawah. Nanti setelah itu dikembalikan, ya, ke kubur mereka. Setelah yang kita tahu 7 langkah, ya, orang meninggalkan sang yang meninggal tersebut. Oke. Nah, jadi udah. Nah, kalau orang-orang baik enak, lolos, senang, raudhah min riyadil jannah, dia bisa kemana-mana. Nah, tapi kalau orang yang buruk, orang yang sesat, orang yang banyak dosa, yang dipenjara, yang digebukin ibaratnya nih, ya, di dalam kubur gimana mau keluar? Gimana mau jalan-jalan? Dia dalam kubur aja lagi digebukin, matinya nggak bagus. Ya, sekarang kemudian gentayangan di mana-mana, itu bukan yang aslinya orangnya. Kalau bisa gentayangan enak dong, ya, nggak diapa-apain oleh malaikat berarti. Nah, jadi itu hanya penyerupaan makhluk-makhluk, ya, agar orang lebih takut kepada apa? Kepada makhluk Allah Ta'ala ketimbang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita sombong, nantang-nantangin, nggak usah, ya, karena jangankan makhluk halus, sampai manusia aja, sesama makhluk yang kita ketemu, ya, kalau ditonjok pada benjol, ya, nggak boleh kita saling nantang, karena sombong tidak boleh, walaupun sombong kepada setan dan sebagainya, ya. Baik, ya. Dia mukanya, ya, wajahnya awar, kausaj, udah mukanya picek matanya, kemudian monyong, wa fi lihyatihi, kemudian di mana jenggotnya, sab'a sya'rat, ya, sab'a sya'rat, yaitu ada 7 lembar rambut. Anda ada 7 apa enggak? Ya, maka kalau piara jenggot jangan 7 gitu, ya, yang banyak. Kalau dikit-dikit jangan, ya, mana ada kesono, ya, kayak orang gelantungan di dalam bis. Nah, ya, yang rapi itu miara jenggot sunnah, tapinya biar yang rapi, yang enak. Rasulullah panjang rapi, lihat ulama-ulama besar, masya Allah. Nah, kalau acak-acakan kadul begini, akhirnya yang dilihat jadi nggak bagus, dianggap sunnah Nabi itu tidak bagus. Ya, sunnah tapi harus dengan cara yang baik. Sama sunnah pakai sifat mata di waktu malam, bukan sampai cemong. Ya, semuanya tentunya ada aturannya. Jangan sampai orang melihat sunnah Nabi itu jelek. Yang jelek itu yang salah orang penggunanya, mengamalkannya. Ya, sunnah Nabi tidak ada yang jelek, semuanya sunnah Nabi, ya, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 7 rambut, kasya'ril faros, laksana seperti rambut kuda, wa ainahu, dan di 2 matanya ini mashkufat, ya, yaitu 2 matanya seperti rambut kuda dan 2 matanya belah ke atas, ya. Mashkuqatan, 2 matanya ini ainahu mashkuqatan, yaitu terbelah, ya. Kalau kita kan begini nih matanya, dia matanya belahnya ke atas gitu tuh, ya, kayak joker. Kayak joker, ya, matanya kan mesti begini nih, ini kan mata kita begini nih, dia matanya ke atas begitu tuh,
itu tuh ya, kayak Joker, tau gak Joker, jomblo kere udah jomblo kere lagi ya, Joker ya, betul tuh ya, terbelahnya ke atas, masbuqatan ya, bituli ya, yaitu rambutnya belah ke atas ya. Kemudian warok suhu karok sil ebil ya, maaf, warok suhu karok silfil kabir, dan kepalanya itu ya seperti kepala gajah yang sangat besar ya, kepalanya kayak kepala gajah tuh. Nih kalau yang nonton sambil digambar sama dia nih. Digambar sama dia ya. Kemudian ya, tulisannya kecil banget ya, tapi kecil. Wah, kemudian giginya ya, taring-taringnya ya, kharijatan, keluar, kababul kada bil khinzir ya, taringnya ini nih ya, bibirnya ini nih apa, taring-taringnya menonjol seperti taring kain dil babir, seperti apa, khinzir, kayak seperti babi. Wasyafatahu kasyafatis saur, dan bibirnya ini, dua bibirnya seperti bibir kerbau ya, bibirnya seperti bibir kerbau. Jadi kembali lagi ya, iblis ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menemui Rasulullah dan para sahabatnya di dalam. Dia menyerupai orang tua yang sangat renta, kemudian picek, kemudian monyong, di jenggotnya 7 lembar rambut seperti rambut kuda, dua matanya belah ke atas, kepalanya seperti kepala gajah, taring-taringnya menonjol seperti taring babi, bibirnya seperti dua bibir kerbau. Fagola ya, fagola, kemudian iblis mengatakan, assalamu alaika ya Muhammad ya assalamu alaikum ya jama'al muslimin ya. Kemudian iblis mengucapkan salam, assalamu alaika ya Muhammad, assalamu alaikum ya jama'atal muslimin ya. Ini iblis mengucapkan salam, cakep ya. Jadi orang Islam kalau nggak beri salam ya kalah sama iblis. Iblis saja datang mengucap salam. Bagaimana Nabi menjawab atau tidak salam dan iblis? Mudah-mudahan kita lanjutkan episode yang kedua, insya Allah. Kalau tidak aral melintang, sehat afiat, 2 hari setelah hari ini, yaitu malam Senin jam 9 malam kita akan teruskan lagi. Itu saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita sekalian ya, panjang umur dalam afiat, panjang umur dalam sehat afiat, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari wabah, dijauhkan dari penyakit, dan Allah berikan taufik dan hidayah buat kita semua, dan Allah panjangkan usia para ulama-ulama kita yang soleh-soleh. Mudah-mudahan Allah berikan ketentraman buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Afan minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.